pagi, saya Maura Febriana. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu teknologi hijau. Jadi teknologi hijau itu adalah penerapan ilmu sains untuk menciptakan solusi yang dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan dan dapat mendukung keberlangsungan ekosistem. Dan juga teknologi ini mencakup berbagai macam aspek seperti sumber energi baru, seperti pengolahan ilmiah dan sumber daya alam. Jadi tujuan pengembangan teknologi hijau ini sebagai untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan mengurangi banyaknya polusi dan mencegah dampaknya kerusakan terhadap lingkungan. Manfaatnya adalah terus bagaimana cara kita untuk mengurangi pencemaran udara? Baik, kita tahu bahwa kendaraan berbahan fosil menjadi penyumbang utama polusi udara. Dan sebaliknya, kita menggunakan kendaraan listrik yang mengusung teknologi ramah lingkungan, emisi lebih rendah sehingga kualitas udara menjadi lebih bersih. Terus yang dengan sumber daya alam itu kayak gimana? Kan teknologi hijau juga mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Misalnya, penerapan sistem pengelolaan limbah dan penggunaan air secara hemat, membuat sumber daya alam dapat digunakan lebih berkelanjutan. Manfaat bagi ekonomi, membuka peluang kerja baru, mengurangi pengeluaran energi, Meningkatkan inovasi dan memperkuat ketahanan energi. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh yang ada pada teknologi hijau. Teknologi hijau sendiri adalah solusi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Nah, contoh dari teknologi hijau yaitu pertama ada energi terbarukan yang mencakup panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Yang kedua ada kincir angin yang mengubah angin menjadi listrik. Dan yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro yang menggunakan aliran air untuk menciptakan listrik. Nah, yang kedua dari contoh teknologi hijau ini ada di bagian transportasi, yaitu kendaraan listrik yang menggantikan bahan bakar fosil dengan listrik tanpa emisi gas buang. Yang ketiga ada di bagian bangunan hijau atau green building dirancang hemat energi, memakai material dapur ulang, ventilasi alami, dan pencahayaan alami. Yang kedua ada atap hijau atau green rooftop, menanam tanaman di atap untuk mengurangi atau mendinginkan bangunan dan mengurangi polusi udara. Yang keempat dibagi contoh teknologi hijau ada pengolahan limbah dan material. Nah, di sini ada bioplastik, plastik yang terurai secara alami. Yang kedua ada jam plastik, menggunakan plastik daur ulang untuk pengaspalan jalan. Yang ketiga ada biomori atau lubang-lubang kecil untuk resapan air dan pengomposan sampah organik. Yang keempat pemanfaatan biogas. Nah, di sini ia digunakan untuk mengolah limbah organik seperti kotoran hewan, sisa makanan menjadi energi gas. Yang keempat ada di bagian contoh penggunaan teknologi hijau yaitu ada di bagian makannya. Pertama yaitu
pertanian vertikal atau vertical farming, petani di lahan terbatas dengan efisiensi air yang tinggi. 2. Sistem irigasi tetes menghemat air dalam pertanian. Yang keempat, dalam pengolahan air yang digunakan dalam teknologi hijau yaitu penyaringan candi, memurnikan air limbah untuk digunakan kembali, atau irigasi atau industri. Selanjutnya ada permanenan air hujan, mengumpulkan air hujan untuk penggunaan non konsumsi. Ya, itu saja jenis-jenis dari contoh teknologi hijau. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mark my words, AI is far more dangerous than bombs. Sebanyak 41% perusahaan di dunia berencana mengurangi tenaga kerja pada 2030. Pasalnya, aktivitas pekerjaannya akan digantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. 62% pekerja Indonesia takut kehilangan kerja karena AI. News Media Group mengimplementasikan 2 produk berbasis teknologi kecerdasan buatan. AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan. Manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. AI bernama World resmi diluncurkan di Indonesia. Jadi AI yang pasti akan menggantikan manusia yang akan pakai AI. Dampak sosial AI positif dan negatif. Kecerdasan buatan AI semakin berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan AI membawa dampak sosial yang beragam, baik positif dan negatif. Penting untuk memahami bagian AI mempengaruhi masyarakat agar dapat memanfaatkan manfaatnya dan mengurangi dampak buruknya. Poin penting, AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor. Penggunaan AI dapat menyebabkan pengangguran di beberapa industri. AI berpotensi mengurangi kesenjangan sosial jika digunakan dengan bijak. Pemanfaatan AI yang tidak etis dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan. Masyarakat perlu beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh AI. Dampak positif masyarakat ini meningkatkan efisien dan produktivitas dalam berbagai sektor seperti manufaktur, kesehatan dan layanan pelanggan, dan otomasi dan analisis data yang lebih cepat dan akurat. Perusahaan dapat mengoptimalkan operasi mereka yang menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Cara mengatasi dampak negatif AI terhadap masyarakat. Ini untuk mengatasi dampak AI, dampak negatif AI penting untuk memiliki pengaturan dan kebijaksanaan yang bijaksana. Pemerintah dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk membuat regulasi yang mengatur penggunaan AI dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan pengurangan kesenjangan sosial. Jadi intinya kita bisa menggunakan AI dan dalam kehidupan sehari-hari akan tetapi tahu batas dan ketentuan. Pesan dan saran teknologi hijau dan AI dalam kehidupan manusia. Teknologi hijau bukan sekedar tren tapi kebutuhan. Solusi jangka panjang, inovasi peluang, tanggung jawab bersama. AI alat yang ampuh, bukan pengganti manusia. Pentingnya intensi AI, transportasi, dan akuntabilitas sangat penting bagi manusia. Sudah selesai. Dampak